mukul gue dan dia pegang mulut gue. Jadi mulut gue kayak gini cuy. Terus ngejahit gue selama 3 bulan. Gajian gue tuh dulu kalau nggak salah 500.000 cuy. UMK masih kecil. UMK nya juga berapa, 600 kalau salah. 500.000 gue kasih nyokap gue 200.000, gue pegang 200.000, yang 100.000 gue pakai juga. Pengen motor aja harus gue mikirnya lama. Di situ gue udah kerja, gue bisa gonta-ganti motor. Sahab yo bro, kembali lagi bersama gue di channel YouTube The Sobleng. Oke, jadi video kali ini spesial 2000 subscriber cuy. Apa sih lu sombong banget anjing? Orang lain aja yang udah 1 juta 2 juta nggak sombong kayak lu. Bangsat. Mereka itu bisa 1 juta itu ya, dulunya siapa dan dulunya profesinya apa? Nggak kayak gue ini siapa dan gue bisa dapat 2000 subscriber, gue bahagia ya karena gue sadar diri gue ini siapa cong, dan gue bersyukur banget gitu loh. Gue yang orang gak jelas kayak gini kok bisa nyampe 2000 subscriber gitu aja tuh cuy. Jadi dari inti video ini gue mau jawab ada beberapa pertanyaan yang mesti gue jawab dari lu semua netizen gue yang udah support gue. Dan pertanyaan yang pertama ini ya cukup bagus juga sih menurut gue. Jadi pertanyaannya, bang lu udah nikah belum? Alhamdulillah cuy, gue nikah pas di tahun 2014 cuy. Gue udah jawab ya. Terus pertanyaan berikutnya, bang umur lu berapa sih? Umur gue tuh ya 20-an something gitu cuy, ya biar kelihatan muda aja. Ya udah lumayan tua sih cuy, udah jadi bapak-bapak lah. Oke, dan yang ini pertanyaan menurut gue sih berat banget cuy. Kalau misalkan gue gak jawab ya masa sih seorang netizen gue nanya gak gue jawab gitu loh. Tapi ini cukup panjang juga cuy kalau misalkan gue jawab, dan ada pahit-pahitnya juga cuy. Makanya kalau lo mau tahu jawabannya, lo simak benar-benar dan lo jangan skip biar lo nggak salah paham dan biar lo tahu gimana sih gue. Nah ini pertanyaan, bang gimana sih kehidupan lo dari dulu sampai sekarang? Apakah hidup lo tuh lurus-lurus aja atau banyak belok-beloknya? Nah ini pertanyaan sih menurut gue gila parah banget cuy. Gue bakalan jawab ya. Jadi ini cuy ceritanya, gue lahir dari orang yang menurut gue itu orang yang gak mampu banget cuy. Dibilang gak mampu ya emang benar-benar gak mampu cuy. Kadang makan juga sehari 2 kali, enggak kayak orang-orang gitu. Gue 2 bersaudara cuy. Nyokap gue asli orang Sukabumi dan bokap gue asli orang Cianjur cuy. Dan gue tinggal di Sukabumi. Jadi awal ceritanya dulu gue tuh ini cuy, wah seru banget lah. Makanya gue kasih tahu buat lu sebelum gue ceritain, gue beberin semuanya. Lu subscribe dulu channel gue dan lu komen juga yang positif ya. Nah jadi gini cuy, dulu kan nyokap gue tuh sama bokap gue tuh profesinya seorang tani cuy. Tapi tani juga bukan di kebun sendiri cuy, dia kuli di kebun orang lain cuy. Seharinya tuh dia dulu seharinya tuh dari pagi sampai jam 12 tuh gajinya cuman 10.000 cuy, dan bokap gue 15.000. Kalau ingat ke situ gila parah, sedih banget. Dan gue sama kakak gue tuh umurnya gak jauh beda cuy. Waktu itu umur gue 6 tahun, kakak gue 7-8 tahunan lah. Dimasukin sekolah SD bareng sama kakak gue, malahan kalau nggak salah gue beda 1 kelas sama kakak gue. Kakak gue kelas 2, gue kelas 1. Nah, dan kakak gue tuh jujur dia pintar banget cuy sekolahnya. Cuman ya nggak tahu pas kelas 3 dia berhenti cuy. Jadi dia sekolahnya nggak nyampe SD cuy. Nah kalau gue masih terus lanjut, kalau nggak salah gue sempat berhenti juga cuy. Di kelas 2 berhenti dan terus gue masuk lagi cuy. Masuk langsung ke kelas 2. Pada saat itu gue umur
8 tahun. Di situ pergaulan gue tuh udah lumayan banget cuy, walaupun gue masih di sekolahnya di SD, tapi pergaulan gue udah beda lah sama anak-anak seumuran gue. Gue umur 9 tahun aja gue bergaulnya sama teman-teman gue yang umurnya udah 15 tahun cuy, kadang ada juga yang 16 tahun. Pada saat itu pas masuk gue masih fokus sama sekolah cuy, dan nilai-nilai gue juga bagus. Pas kelas 3 nilai gue anjlok karena gue semakin gak fokus ya sama belajar. Gue mikirnya pagi berangkat sekolah, siangnya pulang aja gitu. Malam gak pernah gue belajar, malam gue pergi nginep di rumah temen gue yang kebanyakan udah pada remaja. Saat itu gue nyoba-nyoba ngerokok cuy sama mereka. Oh jadi gue tuh, asal lo tau aja ya, gue mulai ngerokok tuh dari umur 10 tahun. Kelas 4 kalau gak salah, kelas 4-5 SD gue udah ngerokok cuy. Cuman gue masih sembunyi-sembunyi kayak gitu cuy, masih sembunyi-sembunyi, kadang ya gitulah cuy. Sampai lulus SD gue masih tetap ngerokok, tapi gue gak ketahuan gitu ya sama nyokap gue. Pas udah lulus SD gue bingung kan mau ngerokok, tapi gue gak bisa beli, gak punya uang. Orang tua aja gitu ngasih jajan gue aja, kadang ngasih kadang enggak cuy. Bayangin aja, sekolah aja gue dulu dikasih jajannya aja cuman 100 perak cuy, enggak kayak anak-anak sekarang. Pas saat itu gue pengen banget ngerokok cuy, sedangkan gue gak punya rokok. Mau ke rumah temen lagi pada nggak ada. Di situ gue ngeliat ada rokok bokap gue. Dulu kan bokap gue ngerokoknya tuh rokok jarum coklat ya. Gue ngambil cuy satu, dan di situ bokap gue bingung. Tadinya rokoknya ada 3 batang kok jadi 2 batang gitu ya. Tapi dia masih cuek aja, nggak ada rasa curiga banget gitu sama gue. Dan keesokan harinya gue ada kerjaan, yaitu gue ngangkatin sayuran ke mobil ya dari petani. Kan ada di daerah gue tuh mayoritas petani cuy, jadi ada yang panen jagung gitu, jadi kita naikin ke mobilnya. Nah di situ kita dapat upah cuy. Di situ gue punya kalau nggak salah upahnya tuh 5.000 cuy. Nah gue beliin rokok tuh. Pas siang itu kan bokap gue tuh ke kebun ya. Ke kebun kan biasanya berangkat pagi, pulangnya tuh jam 12 siang cuy. Pada saat itu jam 11 kalau gak salah, jam 11 gue habis kerja ngangkatin sayuran. Gue pulang, gue pengen ngerokok, dan gue sadar kalau bokap gue tuh belum pulang. Biasanya pulang gue jam 12. Gue enjoy aja, gue pergi ke belakang di samping rumah. Di situ gue ngerokok, dan ternyata gue gak nyangka bokap gue tuh pulangnya lebih awal cuy. Di situ mungkin dia tahu gue dengan cara nyelinap kayak gitu cuy, ngeliatin gue dari jauh gitu kalau gue di samping rumah tuh gue lagi ngerokok. Pas malamnya cuy, nggak terlalu malam sih, habis maghrib gue dipanggil sama bokap gue, dan nggak tahu kenapa bokap gue manggil gue, dan di situ ada rokok jarum coklat ya kalau nggak salah 2 bungkus. Gue aneh aja, tumben-tumbenan aja gitu, bokap gue rokoknya banyak gitu. Terus dia buka, terus dia merhatiin ke gue dengan tatapan mata sinis banget cuy. Di situ dia nawarin gue ngerokok, dan gue jawab enggak, ngapain ngerokok, bau, kata gue gitu cuy. Bokap gue nggak mikir panjang dan nggak ada basa-basi, dia langsung rangkul gue dan dia pegang mulut gue. Di mulut gue kayak gini cuy, mulut gue digini, terus si rokok itu dimasukin semua cuy. Kalau nggak salah ada kali ya 6
6 batang terus dimasukin bak ke mulut gua, langsung bokap gue langsung ngomong isap lu tuh semua. Gue gak bisa ngomong apa cuy, jujur gue di situ nangis juga cuy, dan gue lihat juga nyokap gue nangis juga cuy ngeliatin gue kayak gitu. Gue langsung persingkat aja ya, karena ini bener-bener kalau gue ceritain punya lama banget cuy. Di situ gue biasa jalani hari-hari gue seperti biasa, dan di situ gue mulai jenuh cuy. Gue lihat teman-teman gue setiap sore hari main bawa motor, sedangkan gue yang mau nebeng aja kadang-kadang keajak atau enggak gitu cuy. Dari situ gue ngomong sama nyokap gue mau motor, dan nyokap gue ngomong jangankan buat beli motor, buat makan aja susah. Di situ gue gak ngotot, cuma diam aja dan gue pergi. Terus gue lihat temen gue ada tuh yang kerja ngambil rumput cuy, ngasih makan kambing punya tangkulak tetangga cuy. Nah di situ gue langsung aja ikut kerja di situ, dan gue ditanya mau ngambil berapa. Di situ gue pertama gue ngambil 10 cuy. Jadi gini cuy, ngasih makan kambing ini kan kita nggak ngambil rumput terus kita anterin ke kandangnya, udah kita pulang gitu. Kalau yang ngasih makan tuh pemilik. Nah, di situ kan gue ngambilnya 10, jadi gajiannya tuh 1 tahun sekali cuy. Mungkin gajiannya tuh pas Idul Adha aja. Nah kalau misalkan 10 berarti satunya kan setahun tuh satu ekornya tuh 100.000. Gue ngambil 10, jadi 1 tahunnya tuh 1 juta. Wah gila parah. Di situ gue ngerasain cuy susahnya kerja tuh bener-bener, hanya karena gue pengen punya motor cuy. Udah 1 tahun gue gajian dikasih 1 juta. Gue dikasih tahu lagi sama si pemilik kambingnya tuh, mending lu jangan dulu beliin motor katanya, mending lu beliin dulu aja sama kambing lagi dan lu pelihara di rumah, jadi sambil bekerja lu sambil berternak juga di rumah. Dari situ gue ngikutin, gue beliin lagi sama kambing 1 juta. Gue beli tuh yang harganya 250.000 cuy, kecil-kecil, jadi gue kebeli 4. Di tangkulak itu gue ngambil lagi, ngasih makannya tuh 20 cuy. Jadi tahun depan tuh gue nariknya 2 juta. Nah di situ masih tetap gue nggak sama kayak anak-anak muda yang lain cuy, ngambil rumput ke hutan jam 4 baru selesai, setengah 5 mandi, jam 5 diam di rumah. Nggak ada tuh waktu buat gue di situ main-main sama cewek, nggak ada cuy. Paling malam gue ke rumah temen gue, tidur di rumah temen gue, kadang gue mabuk bareng cuy, masih tetap aja gitu gue mabuk masih tetap. Nah setelah itu gue nyampe lah di hari yang gue tunggu-tunggu cuy, yaitu pas Idul Adha. Nah di situ gue nerima gaji gue selama 1 tahun 2 juta, dan gue juga ngejual yang punya gue di rumah 4 ekor tuh kalau nggak salah 2.400.000 cuy. Itu gue pegang uang 4.400.000. Di situ gue beli motor cuy. Motor pertama gue beli itu motor RE King cuy, idaman gue, karena dulu RE King tuh parah banget sih. Gue beli motor RE King tuh harganya 2.200.000 cuy. Nah sisanya gue beliin lagi sama kambing yang dulunya bokap gue sinis banget sama gue. Dari situ bokap gue ke gue udah mulai baik lah gitu, karena sekarang gue udah berubah. Padahal gue nggak berubah cuy, masih tetap aja kayak dulu, kumpul-kumpul sama teman masih mabok aja gitu. Pas itu hari-hari yang membuat gue terpukul banget cuy. Bokap gue sakit parah cuy, dan sakitnya juga nggak lama, cuman 3 hari cuy. Dan 3 hari itu bokap gue meninggal. Di situ semua kambing gue yang di rumah gue jual cuy. Gue buat ngurusin bokap gue, buat berobatnya sampai benar-benar bokap gue gak ketolong cuy. Di situ gue masih tetap
kerja ngambil rumput. Dan nggak tahu kenapa nyokap gue tuh ngomong, katanya udah aja lu jangan kerja ngambil rumput terus, lu ikutin aja orang-orang lain. Kan di daerah gue tuh mayoritas cuy kebanyakan garmen, yang cowok-cowok yang lain semuanya kerja ke pabrik, cuman gue aja gitu di kampung. Nah di situ gue disuruh kursus sama nyokap gue, kursus ngejahit gue selama 3 bulan. Habis kursus gue coba ngelamar. Dari situ gue ngelamar enggak masuk cuy, selama 6 bulan gue gak masuk. Dan pada saat itu setelah 6 bulan nyokap gue ke tetangganya, kan di tetangganya ada yang kerja di pabrik dan dia punya teman seorang supervisor cuy. Nyokap gue minta sama tetangga gue agar gue dimasukin. Jadi gue pertama masuk kerja tuh bukan di pabrik yang benar-benar besar cuy, nggak bisa apa-apa. Masuk selama sebulan 2 bulan, akhlak gue tuh parah banget cuy, nggak sama kayak orang-orang lain. Jiwa selengean gue tuh masih tetap aja gitu di situ. Orang-orang lain kalau berangkat kerja pakaian tuh rapi cuy, gue enggak. Celana aja gitu ya, sobek-sobek cuy. Sampai manajer produksinya manggil sama gue kalau gue tuh harus berpenampilan yang sopan. Gue enjoy aja, iya tapi gue di situ bodo amat kata. Ini gue gak mau diatur-atur gitu. Setelah itu gue ngobrol sama pengawas gue, dia ngomong sama gue masih ingat omongannya. Lu katanya kalau misalkan kerja di pabrik, lu jangan gini aja, lu gak bakalan ada kemajuan. Lu harus bandel, kata dia tuh. Harus nakal. Jadi nakalnya bukan nakal kelakuan kita cuy, tapi kita nakalnya kita berangkat pagi cuy. Nah kan ada waktu luang tuh, lu cobain mesin yang lain gitu. Cobain mesin yang mesin lu gak bisa, lu cobain biar lu bisa. Nah di situ gue bisa cuy, gue cobain, gue bisa. Awalnya jarum 1 gue pengen bisa obras, gue cobain, gue bisa. Dan gue pengen lagi bisa yang mesin yang lebih besar lagi cuy, yaitu mesin Kansai cuy. Jarumnya aja bayangin berapa, 8 cuy. Gue berangkat pagi, gue lihat di line yang lain tuh ya, di tempat yang lain ada mesin kosong ya, gue tinggalin tuh tempat line di tempat kerja gue pergi ke tempat lain, gue ngejahit di tempat lain cuy. Dan akhirnya gue bisa cuy, dan gajiannya tuh setiap tanggal 5 cuy. Setiap gajian gue ngasih sama nyokap gue, gajian gue tuh dulu kalau nggak salah 500.000 cuy. UMK masih kecil, UMK nya juga berapa, 600 kalau salah. 500.000 gue kasih nyokap gue, 200.000 gue pegang, 200.000 yang 100.000 gue pakai judi cuy. Gila parah, judi gue cuy, lama gue judi.